Cara yang tepat untuk cepat kaya itu bukan pergi ke dukun. Cara mau cepat kaya itu pakai rumus gaib atau magic formula dari Joel Greenblatt. Uang 100 juta diinvestasikan dari tahun 1988 selama 16 tahun dengan magic formula menjadi 2 miliar di tahun 2004 dan bisa menjadi 6 miliar di tahun 2021. Dan uniknya adalah nggak perlu otak profesor untuk bisa paham rumus ini, karena rumus ini sangat simpel banget. Selamat datang di channel 321 Mulai. Channel ini membahas buku-buku yang telah gue baca. Topik kali ini adalah 5 bungkus ilmu dari buku The Little Book That Beats the Market karya Joel Greenblatt. Kalian yang menyimak video ini, tolong jempolnya digoyang ke tombol like-nya. Tolong banget diklik, klik. Thank you banget yang sudah di-like. Kita lanjut, 3, 2, 1, mulai. Bungkusan pertama. Kenapa pasar saham? Gue yakin kalian sudah paham dengan konsep memperbudak uang kita supaya bekerja menghasilkan uang lagi untuk kita. Di mana tempat budak uang bekerja paling maksimal? Tentu aja di pasar saham. Research menemukan bahwa return terbesar itu dihasilkan di pasar saham. Tapi, pasar saham itu punya resiko yang tinggi, di mana kita juga bisa rugi di situ. Hanya investasi di pasar saham, di mana cuannya itu tidak terbatas, tapi ruginya terbatas. Ambil contoh, modal 1 juta, kalau rugi ya 1 juta, tapi kalau untung, itu ya unlimited, nggak terbatas. Pertanyaan terbesar sebelum berinvestasi di pasar saham adalah, apakah return yang lo hasilkan itu bisa lebih besar daripada bunga deposito, bunga BPR, atau kupon obligasi pemerintah? Jika kalian merasa nggak bisa, karena alasan apapun itu, mendingan nabung aja di deposito, atau di BPR, atau di obligasi pemerintah. Hati lebih tenang, tidur nyenyak, duit dijamin nggak hilang juga. Jika kalian berinvestasi di reksadana pasar saham, dan performa bersih reksadana setelah dipotong fee dan lain-lain, itu di bawah bunga BPR, atau kupon obligasi pemerintah, atau bunga deposito, tinggalin aja itu reksadana. Ngapain ambil resiko lebih besar tapi nggak lebih untung? Buku The Little Book of Common Sense Investing, linknya ada di atas nih, kalian harus nonton, ini bagus banget. Menyatakan bahwa 95% reksadana itu punya performa di bawah rata-rata indeks saham gabungan. Daripada kalian susah nebak reksadana mana yang bagus, beli aja indeks saham gabungan. Atau pakai magic formula. Buku ini mengklaim kalau magic formula ini bisa menghasilkan return lebih besar daripada indeks saham gabungan. Wow banget nggak tuh? Gila. Bungkusan kedua. Pasar saham itu gila. Haha. Kenapa sih pasar saham itu gila? Karena orang-orang di pasar saham itu seringkali menghargai barang murah dengan harga yang mahal dan barang mahal dengan harga yang murah. Bajai harga BMW dan BMW malah harga bajai. Kita lihat contohnya dari saham di sini. Pewon, Pakuwono. Dari tahun 2018 sampai akhir tahun 2019, sebelum pandemi COVID-19, kita bisa lihat fluktuasi harga dari tertinggi 700 dan terendah jadi 440. Turun 37%. Dan kembali lagi naik ke 770, naik 40%. Yang jadi pertanyaan penting adalah, ketika harga pasar saham Pewon turun 37%, apakah bisnisnya itu turun 37% juga pada saat itu? Apakah ketika naik 40% ke harga 770, apakah bisnis Pewon itu sedang naik 40% juga? Coba pause video ini dan berpikir sejenak deh. Sudah? Jawabannya tetap sama. Bisnis Pewon tetap sama, profitnya tidak turun 37% ketika harga sahamnya turun 37%. Dan profitnya Pewon tidak naik 40% ketika harga sahamnya naik 40%. Bisnis, sebuah perusahaan itu tidak bisa bergerak cepat. Bisnis butuh waktu untuk berkembang, mungkin bisa tahunan lamanya. Dan juga, untuk sebuah perusahaan bangkrut, itu juga butuh waktu. Mungkin bisa tahunan lamanya untuk perusahaan tersebut bangkrut. Jadi, naik dan turunnya harga saham bukan berarti bisnis perusahaan tersebut jadi bagus atau jadi jelek. Seringkali, harga saham itu dipengaruhi oleh spekulasi dan emosi manusia. Ketika ada sebuah rencana pengembangan perusahaan, pasar seringkali berspekulasi perusahaan tersebut akan berkembang dan harga sahamnya biasanya naik.
Tapi ketika proses pengembangan ini tidak sesuai dengan ekspektasi pasar, banyak investor yang langsung berasumsi kalau perusahaan tersebut jelek dan menjual sahamnya. Padahal mungkin saja secara keseluruhan perusahaan tersebut masih punya fundamental yang bagus dan kuat. Banyak investor pasar saham itu tidak paham kalau sebuah pengembangan itu butuh proses dan kegagalan itu adalah bagian dari prosesnya. Oleh karena itu, pasar saham seringkali bertindak tidak rasional atau gila. Bungkusan ketiga, cek harga perusahaannya. Dalam buku ini, Joe Greenblatt berargumen kalau sangat susah sekali untuk menghitung valuasi perusahaan di masa depan. Tidak ada seorang pun yang bisa secara konsisten dan secara tepat menebak valuasi perusahaan di masa depan. Jadi bagaimana cara kita bisa menilai sebuah perusahaan? Kita bisa menilainya dari performa perusahaan di masa sekarang. Ya memang benar, performa masa lalu itu tidak bisa menjadi cerminan di masa depan. Tapi dalam buku ini, Joel berargumen kalau hal yang paling masuk akal adalah menilai perusahaan bukan dari masa depan dan juga bukan dari masa lampau, tapi menilainya dari masa sekarang. Buku ini bilang ada dua rasio utama yang perlu diperhatikan, yaitu PE rasio dan ROE rasio. PE itu jadi price earning ratio dan ROE itu return on asset ratio. PE rasio adalah valuasi yang kita bayarkan untuk sebuah perusahaan. Kita ambil contoh ya, PT Cebong punya pendapatan 10 juta per tahun, dan PT Kampret punya pendapatan 20 juta per tahun. PT Cebong dan PT Kampret ini bisa dibeli dengan harga 100 juta. Jika kalian mau beli perusahaan tersebut, perusahaan mana yang kalian mau beli? Gue hitung mundur, 3, 2, 1. Udah ada jawabannya? Udah pasti jawabannya adalah PT Kampret. PE rasio dari PT Kampret adalah 5 kali, dan PE rasio dari PT Cebong adalah 10 kali. Artinya, dalam waktu 5 tahun, kita sudah bisa balik modal jika kita beli PT Kampret. Sedangkan, PT Cebong itu butuh 10 tahun. Jadi, anggapannya PE rasio ini adalah takaran harga. Semakin kecil angkanya, itu semakin murah artinya. ROE rasio adalah valuasi yang perusahaan hasilkan dari aset-aset yang mereka miliki. Anggap aja kalian pemilik bisnis yang punya mesin seharga 100 juta. Dan ada dua skenario yang harus kalian pilih. Skenario pertama, mesin kalian bisa produksi barang selama 360 hari setahun menghasilkan 200 juta pendapatan. Skenario kedua, mesin kalian bisa produksi barang 200 hari setahun menghasilkan 150 juta pendapatan. Skenario mana yang kalian pilih coba? Gue yakin kalian pilih skenario pertama, di mana 360 hari bisa menghasilkan 200 juta pendapatan. Kenapa? Karena aset mesin yang kalian gunakan itu bisa lebih produktif menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Sama juga, ketika kita membeli sebuah perusahaan, kita mau mencari perusahaan yang return on assetnya itu tinggi. Semakin tinggi, semakin bagus. Artinya perusahaan tersebut bisa mengelola aset bisnisnya menjadi untung yang besar. ROE itu kita anggap sebagai kualitas dari perusahaan tersebut. Jadi intinya, ketika kita mau membeli perusahaan, kita mau mencari perusahaan yang kualitasnya bagus, ROE-nya tinggi, dan dijual dengan harga yang murah, PE-nya rendah. Jangan beli perusahaan yang harganya murah, PE-nya rendah, tapi kualitasnya jelek atau ROE-nya rendah. Dan jangan juga beli perusahaan yang ROE-nya tinggi, kualitasnya bagus, tapi harganya itu juga tinggi atau mahal, PE-nya tinggi. Jadi intisarinya dari buku ini adalah kita mau membeli perusahaan yang berkualitas bagus, ROE-nya tinggi, tapi dijual dengan harga yang murah, PE-nya rendah. Bungkusan keempat, Magic Formula atau rumus gaib. Gue tahu kalian suka skip-skip video ini ketika nonton channel ini. Jika kalian skip bungkusan ketiga, kalian bisa nonton dulu sampai paham, karena Magic Formula ini berdasarkan dari konsep PE rendah dan ROE tinggi yang gue jelaskan di bungkusan ketiga. Jadi, Magic Formula ini dibuat oleh Joel Greenblatt berdasarkan analogi kalau kita beli dan kumpulin saham perusahaan dengan harga yang murah dan ROE yang tinggi, secara tidak langsung kita telah meminimalisir resiko. Konsep membeli saham under value ini sudah secara sukses diterapkan oleh Benjamin Graham dan dibahas di bukunya The Intelligent Investor. Secara personal, gue melihat Joel Greenblatt Magic Formula ini mempermudah value investing bagi mereka yang tidak punya keterampilan atau kemampuan menganalisa intrinsik saham secara detail.
Joe Greenblatt telah menyajikan Magic Formula ini secara gratis di websitenya www.magicformulainvesting.com. Tapi sayangnya di website ini hanya dikhususkan untuk saham-saham di Amerika aja. Lalu bagaimana dengan saham-saham di luar Amerika? Broker retail Stockbit itu ada membuat screening saham menggunakan Joe Greenblatt Magic Formula. Tapi jujur gue belum mencoba Magic Formula ini di Stockbit karena gue cuma menemukan sebagian dari rumusnya aja, yaitu ROC atau Return on Capital Magic Formula, tapi tidak menemukan Earning Yields Magic Formula. Rumus ROC dan Earning Yields dari Magic Formula ini sedikit berbeda dari standar. Jadi gue takut kalau gue pakai ROC dari Magic Formula dan rumus standar dari Earning Yields, itu takutnya nggak sinkron aja, jadi gue nggak pernah mencoba. Tapi untungnya, Joe Greenblatt sudah menyediakan cara alternatif untuk screening saham selain menggunakan website www.magicformulainvesting.com. Berikut ini adalah caranya. Pertama, screening return on asset atau ROE minimal 25%. Kedua, dari hasil screening ROE di atas 25%, screening lagi saham-saham perusahaan tersebut mulai dari PE rasio yang paling kecil. Ketiga, keluarin semua saham-saham utilities dan finansial dari list. Contohnya, saham perusahaan investasi, perbankan, asuransi. Keempat, keluarin semua saham-saham luar negeri. Kelima, jika saham punya PE rasio yang rendah di bawah dari 5, bisa menjadi indikasi kalau data tahun lalu atau data yang digunakan itu nggak biasa atau agak aneh. Dan keluarin saham-saham tersebut dari list. Keluarin juga saham perusahaan yang baru mengumumkan pendapatan perusahaan 1 minggu sebelum. Setelah lu melakukan screening saham, beli 5-7 saham dengan ranking paling atas dalam kurun waktu 2-3 bulan. Lalu lu tunggu lagi 2-3 bulan, lalu beli 5-7 saham berikutnya, sampai terkumpul 20-30 saham. Jadi secara kasar kita itu beli kurang lebih 7 stok setiap 3 bulan. Lalu jual sahamnya setelah 1 tahun lu pegang. Lalu ulangi proses screening tersebut dan continue proses ini terus sampai bertahun-tahun. Buku ini merekomendasikan agar kita berkomitmen untuk terus menggunakan Magic Formula minimal 3-5 tahun. Apapun hasilnya itu, kita tetap berkomitmen pakai Magic Formula selama 3-5 tahun. Kenapa begitu? Kita akan bahas di bungkusan kelima. Bungkusan kelima, kebenaran tentang Magic Formula. Musuh tak terlihat setiap manusia itu adalah kesabaran. Apalagi di zaman yang instan sekarang, semua orang mau hasil yang cepat. Dalam buku ini, Joe Greenblatt menjelaskan kalau butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa melihat dan merasakan hasil dari Magic Formula ini. Di buku ini, Joe menjelaskan bahwa hasil dari Magic Formula ini tidaklah selalu lebih baik dibandingkan performa indeks saham gabungan atau market average per tahunnya. Ada kalanya di tahun tertentu, Magic Formula ini menghasilkan return di bawah standar. Akan tetapi, jika kita lihat timeline yang panjang, berinvestasi 16 tahun di pasar saham Amerika, kita lihat di diagram ini, hasil performa Magic Formula itu 22,9%. Lebih bagus dibandingkan S&P 500 dan market average. Karena gue orang yang gak gampang percayaan, jadi gue melakukan riset lebih dalam, dan gue menemukan sebuah tesis dari Lund University di Swedia. Dan tesis ini menyatakan bahwa Magic Formula ini berhasil mengalahkan performa indeks saham gabungan dan market average di pasar saham Swedia. Hasilnya adalah Magic Formula ini returnnya 21,25% dibandingkan OMXS 30 returnnya itu cuma 5,22%. Link artikel tesisnya ada di kolom deskripsi, kalian bisa cek sendiri nantinya. Dan gue juga menemukan sebuah research dari website Quant Investing yang melakukan tes Magic Formula ini lebih lanjut dan menemukan bahwa Magic Formula ini bekerja di luar dari pasar saham Amerika. Jika kalian tertarik dengan Magic Formula, kalian bisa baca sendiri artikelnya dan ada poin-poin penting yang harus kalian tahu dari website ini yang menurut gue bermanfaat banget untuk Magic Formula. Contohnya seperti performa investment di 30 saham itu lebih bagus dibandingkan investment di 50 saham dan poin-poin penting lainnya. Kalian bisa cek aja linknya ada di kolom deskripsi. Jadi intinya dari bungkusan kelima ini adalah susah dan senang, kita harus berkomitmen untuk tetap menggunakan formula ini, Magic Formula ini selama bertahun-tahun untuk bisa melihat hasil yang maksimal.
Singkat cerita, video ini dibuat untuk entertainment aja, bukan untuk saran finansial. Banyak detail yang telah gue lewatin dari buku ini, jadi kalian bisa baca sendiri untuk lebih detail jelasnya. Dan juga jika kalian merasa buku ini sangat menarik, cek juga buku Joe Greenblatt lainnya, The Big Secret for Small Investor, linknya ada di sini. Cek juga ringkasan buku investasi lainnya, linknya ada di sini. Sampai di sini dulu video kali ini, dan jangan lupa untuk di like, subscribe, nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan video lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Cheers guys!